Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, buat konten kali ini kita ada punya ide usaha. Ini namanya besean jadah tempe wajik ya. Kalau misalnya kalian sering ke Jogja ya, di daerah seputaran Jalan Kaliurang atau di Kaliurangnya, ada yang legend banget namanya jadah tempe Mbah Cari. Enak banget rasanya. Yuk langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kalau yang belum subscribe, dibantu di subscribe ya channel ini supaya berkembang lagi. Nah, ini kita akan buat tempenya dulu, tempe bacemnya, tempe sama tahu bacem ya. Pertama kita masukkan bumbu halus ya. Kemudian ini Mas Bre pakai air kelapa. Air kelapa itu kalau buat bacem tuh enak ya. Jadi ada manis-manis sepetnya gitu, dan warnanya juga bakal cantik ya, bakal warna-warna hitam kayak gitu. Bagus lah pokoknya. Nah, ini kita tambahkan serai, kemudian daun salam, laos yang digeprek ya. Kemudian kalian tambahkan juga ada gula Jawa atau gula aren ya. Ini Mas Bre pakai tempenya itu tempe dari daun kayak gitu. Cuman ini dapatnya yang tipis. Kalau misalnya kalian dapat, cari yang itu ya, cari yang tebal. Nah, itu kita kasih garam sedikit, kaldu bubuk sedikit juga. Jangan lupa dicek rasa. Ini Mas Bre tambahin juga gula pasir ya. Komposisinya kalian bisa cek untuk bahan-bahannya di kolom deskripsi pastinya. Nah, kita masukkan, kalau misalnya rasanya udah oke, udah mantep ya, kalian masukkan itunya, tempenya. Ini Mas Bre masukkan tempe, kemudian kita juga punya tahu ya, tahu putih. Kemudian ini kita aduk-aduk supaya rata ya. Airnya tuh harus melebihi dari itunya ya, tempe sama tahunya ya. Kemudian Mas Bre tambahin kecap manis ya, sesuai selera. Di sini Mas Bre pakai sekitar 5 sendok makan. Nah, ini dimasak ya, ditunggu sampai mendidih. Nah, setelah itu kalian pindah di api sedang, tapi kita tutup itunya pancinya supaya lebih ngeresep ya. Nah, buat bacem yang enak itu, yang pasti itu harus diungkap lama ya, diungkap lama. Nggak perlu dalam keadaan kompor nyala ya. Yang penting ini dia udah ngeresep semuanya. Ditutup, ditunggu lama ya, mungkin sekitar 3-4 jam. Atau kalau mau lebih enak lagi ya, kalian bisa tunggu semalaman. Ini Mas Bre pakai sekitar 4 jam aja. Ini posisi udah mati ya, udah mati, Mas Bre diamkan. Nah, ini ketan udah dicuci bersih. Kemudian ini udah Mas Bre rendam selama kurang lebih 4 jam ya. Ketan dicuci bersih beberapa kali, setelah itu kalian rendam selama 4 jam. Nah, habis itu kalian tiriskan seperti ini. Nah, ini kita buat jadahnya ya. Kemudian kita juga di sini ada kelapa parut. Jadi perbandingannya tuh 1:1. Kalau misalnya ketannya itu setengah kilo, ini Mas Bre pakai setengah kilo ya, 500 gram. Ini kelapa parutnya itu 500 gram juga ya. Ini kita kasih garam. Kasih garam ini sesuai selera aja. Ini Mas Bre kasih sekitar 2 sendok teh. 1,5 sendok teh ya, 1 sendok teh lebih dikit lah. Kalian cek pastinya ya. Nah, jadi perbandingannya 1:1 ya, supaya jadahnya itu dia bakal enak dan gurih, rasanya bener-bener gurih. Nah, ini kita kukus ketannya tadi ya, ketannya tadi yang udah kita tiriskan, ini kita kukus. Dikukus kurang lebih sekitar 20 menit ya, sampai dia setengah mekar gitu ya. Nah, ini kita tutup. Kemudian kita tunggu di timer ya sekitar 20-25 menit. Nah, seperti ini dia udah setengah jadi ya. Udah setengah jadi ketan kayak gitu. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ke kelapa tadi, yang kelapa yang udah kita siapkan tadi ya. Nah, seperti ini tinggal kita campurkan ya, diulek jadi satu. Setelah ini nanti kita akan kukus lagi. Sebenarnya nih buat jadah itu mudah ya, mudah sama bahan-bahannya juga nggak terlalu ribet. Cuman prosesnya aja yang perlu sabar gitu ya. Nah, ini Mas tambahin lagi sedikit ya, karena nanti kita akan kukus lagi, karena tadi ini pasti udah menyusut ya. Nah, ini udah mendidih lagi bawahnya. Lalu kita masukkan campuran dari ketan sama kelapa parut tadi ya.
Ini dikukus kurang lebih sekitar 30 menit ya, 30 menit. Nah, ini udah 30 menit. Kalian bisa angkat, kemudian pindah di wadah. Ini Mas B kasih wadah kayak gini ya, wadah plastik ya. Kan nanti akan kita tumbuk ya, wadah plastik. Setelah itu kalian kasih daun pisang ya supaya nggak lengket. Kemudian kita tumbuk ya. Kita tumbuk sampai halus ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalau udah halus baru nanti kita akan bentuk ya. Nah, ini udah halus ya. Kemudian Mas B ambil sedikit-sedikit gini ya. Nah, kayak gini. Nah, dibentuk kayak gini. Ini udah jadi ya. Kemudian ini kita akan buat wajik. Ini sama ya. Ini beras ketan juga tadi udah dicuci bersih, kemudian didiamkan selama 4 jam, ditiriskan, baru ini kita kukus ya. Jadi ini Mas Bri juga pakai 500 gram atau setengah kilo ya. Dikukus kurang lebih sekitar 25 menit. Kemudian di sini kita siapkan ada santan, dikasih daun pandan, sama ini Mas Bri pakai gulanya gula aren ya, supaya enak wajiknya rasanya. Komposisi seperti biasa kalian cek di kolom deskripsi ya, jangan lupa ya. Nah, ini Mas dikasih garam sedikit. Ini kita masak ya. Ini kita masak sampai santannya itu mengental ya. Ya, diaduk-aduk sembari kita nunggu tadi ketannya yang udah kita kukus ya. Beras ketannya udah kita kukus. Nah, ini beras ketannya udah jadi, ini sekitar 20 menit ini Mas Bri pakai. Nah, seperti ini. Nah, ini udah mengental ya, seperti ini ya. Kalian bisa lihat nggak terlalu mengental sekali, cuma dia lebih kental ya. Kalau pertama tadi kan cair banget. Nah, kita masukkan beras ketan yang udah kita kukus di awal itu 20 menit tadi ya, dimasukin, dicampur jadi satu. Nah, usahakan pakai panci yang tebel atau panci anti lengket ya. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak gini di api sedang, pindah di api sedang ya, sampai dia ngeresep. Nah, ini udah ngeresep. Habis ini nanti kita akan kukus lagi ya, karena ini masih setengah matang ya. Kita siapkan kukusan lagi. Ini Mas Bri kasih daun supaya nggak lengket di kukusannya, di saringannya. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini udah 30 menit, kalian bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Ini kalau masih panas memang agak lembek, cuman nanti kalau misalnya dia udah keras, udah dingin, dia agak mengeras gitu. Nah, ini tadi udah Mas Bri diamkan selama 4 jam ya. Tadi ininya, tahu bacem sama tempenya, lalu Mas Bri panasin lagi sebentar supaya lebih ngeresep. Kalau udah mendidih, Mas Bri matiin, Mas Bri ambil, tiriskan, lalu nanti kita goreng. Nah, ini untuk wajiknya tadi ya. Ini udah anget, jadi kita bisa bentuk. Selalu pakai daun pisang ya, supaya dia nggak lengket satu sama lain. Tadi jadahnya juga pakai daun pisang, ini juga pakai daun pisang. Nah, ini Mas Bri bentuk kayak gini. Untuk bentuknya sesuai selera ya. Cuman kalau yang dijual di Jogja itu bentuknya segitiga. Jadi ini kita akan buat segitiga. Nah, seperti ini ya. Untuk pisaunya jangan lupa dikasih Dikasih plastik ya, supaya dia nggak lengket. Karena kalau lengket tuh ribet nanti malah. Nah, seperti ini tinggal kita kasih. Nah, bisa lah ya. Nah, wajik itu kalau misalnya masih panas biasanya dia emang agak kayak lemas gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah kena udara, udah dingin tuh dia bakal agak mengeras gitu. Nah, seperti ini. Tinggal kalian ambil bentuk-bentuk sedikit gitu ya. Ingat ya, harus menggunakan plastik, kalau enggak bakal lengket tangannya. Nah, seperti ini. Oke. Jadah udah selesai, wajik selesai, tinggal kita akan goreng tempe sama tahu bacemnya ya.
Nah ini tempenya kita goreng. Sebenarnya tahu bacem sama tempe bacem itu udah itu ya, udah matang. Cuman ini kita goreng supaya tampilannya lebih bagus dan rasanya juga lebih tambah nikmat gitu ya. Nah seperti ini. Digorengnya sebentar aja ya. Nah seperti ini. Karena kalau kelamaan nanti dia bakal gosong. Ya. Tempe udah matang. Setelah ini kita akan goreng tahunya. Nah tampilannya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian pakai air kelapa itu bagusnya itu warnanya juga bakal coklat kehitaman gitu, tapi dia bakal glowing ya. Bagus lah pokoknya kalau pakai air kelapa. Cuman kalau misalnya nggak ada air kelapa ya nggak usah pakai, nggak apa, air biasa aja, nggak masalah. Nah seperti ini diangkat, udah selesai semua ya. Tinggal kita tata di beseknya. Oh ya, untuk nata wajik itu wajik lagi, jadah itu harus itu ya, diselang-seling gitu. Di atasnya kita kasih daun, jadi jangan langsung ditumpuk sebab dia bakal lengket satu sama lain. Dan ini bisa tahan seharian ya, karena tadi kita buatnya tandak semuanya. Oke, itu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan juga bisa bermanfaat. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa kalau kalian suka konten-konten di video ini, kalian bisa bantu subscribe, dikasih like, di komen, dan yang paling penting kalian nyalain loncengnya supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Terima kasih banyak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.